Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi Haji Erman Sapar beserta seluruh jajaran, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru, dan hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sudah berkeliling menyampaikan tausiah dari masjid, surau, langgar, musola, stadion, lapangan sepak bola, kampung, semuanya sudah. Jadi berdasarkan pengamatan saya, pendidikan agama Islam tidak bisa melalui tausiah. Karena yang hadir tausiah itu yang suka datang, yang tak suka tidak datang. Yang menghadiri tausiah itu sifatnya tatawwu' kalau dalam bahasa Arabnya. Siapa yang mau, siapa yang tak mau, like and dislike. Jadi dakwah yang paling penting adalah melalui pendidikan. Berdasarkan pengamatan itu, maka saya selalu menyampaikan kepada kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, mumpung masih ada jabatan kekuasaan di ujung jari, pakailah untuk dakwah. Makanya saya pesankan dimanapun saya tausiah, di Pemda, di Pemko, Pemprov, buatlah Islamic Center. Di Islamic Center itu buat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Dan yang saya sampaikan ini bukan hanya sekedar slogan, tapi sudah dilakukan ketika saya dulu selalu tausiah di Kabupaten Rokan Hulu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari bisa datang ke Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pangarayan. Di situ ada Islamic Center. Waktu dulu saya ke sana, saya sampaikan ke Pak Bupati, jangan hanya Islamic Center besar bagus. Karena yang datang sholat ini orang-orang tua. Kita mau pendidikan ini merata. Akhirnya dibuatlah SMP Tahfiz, SMA Tahfiz, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi, Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Jadi ini yang dijadikan acuan di mana-mana kalau saya sampaikan ke kepala daerah. Jabatan tidak lama, paling lama 2 periode 10 tahun. Tapi hisabnya di akhirat lama. Dan setelah menjabat itu tidak ada apa-apa lagi. Tapi kalau mampu mendirikan Islamic Center, lembaga pendidikan dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, maka insya Allah bupati, kepala daerah, wali kota, gubernur berikutnya itu hanya tinggal melanjutkan saja. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya-tanya bingung, apa sebetulnya yang diinginkan ini? Jadi target tertinggi dari setiap kepala daerah, wali kota, gubernur, bupati, kalau dia punya jabatan, target tertingginya bangun Islamic Center. Di atas tanah berapa yang bisa dibebaskan, di atas Islamic Center itu sekelilingnya ada sekolah. Itu juga yang saya sampaikan ke Pak Wali Kota Padang Panjang. Saya sudah 2 kali tablik akbar di Islamic Center. Saya tanya, ini tanah kosong ada Pak Wali? Ya. Ini bagus buat. Iya Ustadz Somad, sudah kerjasama dengan Kementerian Agama membuat aliyah. Terserah. Mau RA, Raudatul Atfal, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, berarti ke Kemenak. Kalau mau ke Diknas, TK, SD, SMP, SMA. Tapi jangan lupa, dia mesti berbasis pendidikan agama. Karena inilah benteng terakhir kita. Narkoba, LGBT, virus HIV AIDS, aliran sesat, medsos, parabola,
televisi, semua yang merusak generasi bangsa ini, itu tidak bisa diatasi hanya dengan jurus terakhir pendidikan. Ini target tertingginya. Kalau kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur tidak mampu membuat Islamic Center karena keterbatasan dana, maka jatuh level yang kedua. Angkat 5 guru. Angkat 5 guru, letakkan di sekolah. Jadi kalau kebetulan gubernur, maka Pak Gubernur mengangkat 5 guru letakkan di SMA. Kalau kebetulan bupati wali kota, karena kebijakannya hanya sampai di SMP, maka angkat 5 guru letakkan di SMP. Gajinya dari mana? Dari APBD. Kalau APBD tidak sanggup, dibantu disupport oleh Basnas. Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional. Setiap muslim langsung potong atas 2,5%. Jadi semua PNS ditambah lagi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, perusahaan, tambang, itu untuk mensupport pendidikan. Karena itu masuk asnafnya ke 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi kalau diambil uang Basnas itu untuk gaji guru, untuk operasional 5 guru agama tadi, itu sudah masuk ke dalam fisabilillah. Karena kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun. Jalan untuk menolong agama Allah itu banyak. Di antaranya adalah pendidikan tadi. 5 pelajaran agama yang saya tawarkan adalah akidah, fikih, akhlak, Quran hadis, bahasa Arab. Akidah gurunya diambil dari Fakultas Usuluddin, IAIN, UIN. Karena peluang dari alumni Usuluddin ini hanya satu, penyuluh agama Islam. Sampai-sampai beberapa Fakultas Usuluddin itu tutup. Salah satunya adalah Fakultas Usuluddin di Universitas Islam Riau. Padahal fakultas yang paling tua itu Usuluddin. Usul artinya dasar, din agama, dasarnya agama. Tutup fakultas itu. Sampai-sampai dijadikan fakultas itu sebagai FSP, Fakultas Sepi Peminat. Karena tidak tahu alumninya ini mau kemana. Jadi saya mengatakan guru akidah diambil dari alumni UIN, IAIN. Kalau di Sumatera Barat begitu banyak IAIN Batu Sangkar. Lalu kemudian yang ada di UIN Imam Bonjol dan lain-lainnya, Sekolah Tinggi Agama Islam. Akidah, akhlak diambil dari Usuluddin. Karena akidah dan akhlak ini biasanya satu pelajaran, bisa juga dipisah menjadi 2. Lalu kemudian fikih diambil dari alumni Fakultas Syariah. Karena peluang Fakultas Syariah ini hanya menjadi penyuluh agama Islam, menjadi pegawai kantor urusan agama, menikahkan Pak wali nikah, petugas dari KUA yang menikahkan orang, wali hakim. Kemudian yang keempat adalah bahasa Arab. Bahasa Arab diambil dari Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Sastra Arab. Lalu kemudian Quran hadis diambil dari yang spesialis di bidang Quran dan hadis itu adalah di Usuluddin. Di Usuluddin itu ada 3 jurusan. Pertama, filsafat, akidah filsafat. Yang kedua, Quran hadis. Yang ketiga, perbandingan agama. Lalu kemudian yang kelima, terakhir adalah pelajaran akidah, akhlak, fikih, bahasa Arab, Quran hadis. Nah, ini bisa teknisnya terserah. Adapun untuk Bukit Tinggi, saya mendapat laporan akidah akhlak digabung menjadi satu. Nah, jadi ada akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, sejarah Nabi, budaya alam Minangkabau. Budaya alam Minangkabau.
Karena bagaimanapun juga anak-anak kita, tengok, budaya alam Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu apa itu Minangkabau, bagaimana Islam Minangkabau. Jadi kalau ini dipahami dengan baik, fahamlah kita bahwa tujuan akhir daripada pendidikan ini adalah supaya anak bangsa ini selamat dari kegagalan di masa akan datang, 20 tahun akan datang. Anak SMP yang sekarang kelas 1, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Jadi anak SMP yang ibu bapak guru ajar sekarang, kelas 1 SMP di tahun 2022, itu nanti di tahun 2032, itulah yang akan masuk menjadi PNS, akan menjadi polisi, akan menjadi tentara, akan menjadi pengacara, akan menjadi apapun di negeri ini. Jadi kalau dari sekarangnya saja mereka tidak paham akhlak, tidak paham akidah, apa jadinya negeri ini? Jadi orang yang paham dengan ide-ide ini, dia akan mengerti bahwa tujuannya tidak lain tidak bukan adalah dakwah. Dakwah jangan dipahami hanya sekedar di atas mimbar, ceramah, tablik akbar. Dakwah yang sesungguhnya adalah dakwah dengan pendidikan. Saya alurkan ceritanya dari awal. Bahwa target tertinggi, kepala daerah membangun Islamic Center. Di samping Islamic Center, masjid itu ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Quran. Kalau tidak mampu turun ke level bawah, masukkan 5 guru. Angkat 5 guru. Apakah dia PNS, di PNS-kan, atau dibuatkan honor daerah, atau apalah istilahnya. Itulah perlunya orang-orang yang cerdas bersiasah. Jadi politik itu bahasa Arabnya siasah, bersiasah. Bukan hanya sekedar lurus, tapi mampu memanfaatkan kelurusan hati dan pikirannya untuk menolong umat, menolong bangsa ini, supaya jangan sampai terjerumus menjadi pecandu narkoba, menjadi koruptor, menjadi penjahat di masa akan datang. Jadi kalau jabatan sudah tidak ada lagi pada kita, kita mati menghadap Allah, kita sudah meninggalkan tongkat estafet pelanjut perjuangan ini. Nah, ini kronologisnya. Ini historis sejarahnya. Sekarang kita masuk pada teknis. Teknis guru-guru. Yang pertama adalah guru akidah akhlak. Karena di sini ada 5 pelajaran. Yang pertama, guru akidah akhlak. Bagaimana guru akidah akhlak selama 3 tahun, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, menanamkan akidah ahlus sunnah wal jamaah ke dalam pikiran dan hati si anak, sehingga dengan berakidah itu dia menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berzina, takut makan haram, takut makan riba, takut menyakiti, takut buat dosa, takut terjerumus kepada perbuatan mungkar. Karena kalau akidah ini hanya sekedar menghafal konsep teori tentang Tuhan, tanpa mengaplikasikannya dalam bentuk akhlak, itu namanya akidah skolastik. Samalah nanti pelajaran akidah itu dengan matematika. Kita mau pelajaran akidah itu berefek dia. Ada efeknya terhadap anak. Tentu saja akidah yang kita ajarkan adalah akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tentang Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Tentang Nabi Muhammad SAW, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Diambil dari rukun iman yang 6. Antu'mina billah, wa malaikatihi, malaikat-malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, takdir. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru sekalian menyusun kurikulum, silabus, duduk bersama, sehingga nanti diajarkan kepada anak selama 3 tahun. Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah.
Tidak cukup hanya pelajaran agama Islam. Ini pun yang 5 pelajaran ini sudah dipres. Karena aslinya pelajaran itu banyak sekali. Akidah, akhlak, fikih, kawaidul fikih, usul fikih, nahu, sharab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud qawafi, tahsin, sirah, sejarah Islam, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir, ulumul Quran. Jadi pelajaran banyak sekali dipres menjadi 5 pelajaran. Itu sudah pres di atas pres itu. Tinggallah 5 pelajaran, akidah, akhlak. Lalu kemudian yang kedua fikih. Bagaimana anak-anak ini mengerti mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Dari mulai air suci mensucikan. Jangan hanya teori tapi prakteknya. Betul-betul diajarkan mereka bagaimana berwudu, bagaimana memasukkan ujung jari ke dalam lubang telinga, bahwa ini bagian dalam, bahwa ini bagian luar. Bagaimana namanya takhlil celah-celah, bagaimana mengusap kepala. Syukur-syukur ibu bapak mengerti 4 mazhab. Andai tidak, mazhab Syafi'i saja. Nah, tapi kalau dia mampu menjelaskan, menurut mazhab Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begitu. 4 mazhab. Tapi dalam pengamalan sehari-hari, tetap kita mengamalkan konsisten dalam mazhab Syafi'i. Gunanya, itu nanti membuat dia menjadi orang yang toleran, menghormati mazhab lain. Dia tidak menjadi orang yang menyalah-nyalahkan orang dalam hal masalah ritual. Dalam masalah usolli tak pakai usolli. Dalam masalah tangan apakah sedaun telinga atau ke bahu. Dalam masalah tangan apakah di atas dada atau dalam masalah tasyahud apakah di jari atau di pangkal jari atau di ujung jari. Masalah menggerakkan apakah pada lafaz Allah atau berputar. Itu semua dijelaskan ke anak-anak ini. Tapi nanti biar supaya dia tidak bingung, dalam masalah pengamalannya kami mengamalkan ini. Keseimbangan antara nazari dan tatbiki, antara teori dengan prakteknya. Ini tentang masalah fikih. Ini rukun, ini syarat, ini wajib, ini sunat. Kalau perintahnya kuat namanya wajib, perintahnya kurang kuat namanya sunan muakkad, perintahnya tidak kuat namanya sunat. Kalau larangannya kuat namanya haram, larangannya tidak kuat namanya makruh, tidak disuruh, tidak dilarang namanya mubah. Dari mulai sholat, zakat, puasa, haji. Diambil dari rukun Islam. Mahwal Islam, apa itu Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, syahadat. Wa tuqimas sholat, sholat. Wa tu'tiyaz zakah, zakat. Wa tasuma Ramadan, Ramadan, laksanakan puasa. Wa tahujjal baita, melaksanakan haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau mampu melaksanakannya. Guru pertama akidah akhlak, guru kedua fikih, guru yang ketiga adalah guru bahasa Arab. Bahasa Arab yang kita maksud bukan bahasa Arab murni 100% conversation, muhadasah, ngomong. Ngomong bahasa Arab penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana dia memahami ayat Quran. Dari mulai bacaan sholatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ini artinya apa? Lillahi, kenapa ada lam di pangkal, ada hi, kenapa lillahi, tidak lillaha, lillahu. Rabbi, kenapa Rabbi, tak Rabbu, Rabba. Alamin, kenapa tak alamun. Jadi setelah diajarkan dia kaedah bahasa Arab, ini fa'il, ini maf'ul, ini nahu, ini sharab, ini fi'il madhi past tense, ini fi'il mudhari present future, ini huruf, ini isim, ini fi'il, ini huruf, langsung dipraktekkan yang kira-kira menyentuh langsung setiap hari. Kalau dia pakai Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, Allahumma ya Allah ba'id, fi'il madinya ba'ada yuba'idu, ba'id, fi'il amar,
Kalau dia dari atas ke bawah amar, kalau dari bawah ke atas jadi doa. Tak mungkin orang memerintah Allah. Baini wa baina khotoyaya, khotoya. Lalu kemudian ini dhamir mutakallim, dhamir mukhatab. Nah itu. Jadi seimbang antara teori dengan praktek. Kita tidak ingin anak-anak ini hanya menghafal teori, paham dia, nilainya tinggi, tapi tak berkesan, tak berpengaruh terhadap bacaan sholatnya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Nah, jadi saya mau mengkombinasikan antara teori dengan praktek. Karena ada orang yang teorinya hebat sekali. Kalau ditanya dia fa'il, definisi maf'ul, definisi fi'il, definisi huruf. Tapi ketika disuruh praktek dia bingung, dia tak tahu sama sekali. Begitu metode saya mengajar. Itu metode yang kami ingin sampaikan supaya anak-anak ini paling tidak ayat-ayat pendek yang dia baca itu paham dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paling tidak iftitah Fatihah. Jadi nanti sinkron antara guru fikih dengan guru bahasa Arab. Oh anak, jangan sampai guru fikih di sana, guru bahasa Arab di sana. Itulah makanya 5 guru ini duduk. Guru akidah akhlak, guru fikih, guru bahasa Arab, duduk bersama. Sehingga nanti terjadi connect. Niatnya sama untuk menyelamatkan anak bangsa. Kurikulumnya juga bersinergi antara teori dan praktek. Target yang mau dicapai supaya anak-anak ini berakidah, berakhlakul karimah, ngerti sholatnya, ngerti bacaan doa yang dia baca, lalu kemudian akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, kemudian pelajaran yang keempat adalah sirah sejarah Nabi. Dari mulai pra-Nabi sebelum lahir sampai kelahiran Nabi, periode kelahiran, meninggal ibunya, lahir meninggal ayahnya, meninggal ibunya, meninggal kakeknya, dibesarkan Abu Talib, sampai dia menikah, kemudian 13 tahun berdakwah di Makkah, pindah. Ini dia betul-betul paham sejarah Nabi. Karena tidak mungkin anak-anak ini mencintai Nabi kalau dia tidak kenal dengan Nabi. Tentu dengan bahasa yang simple. Jadi guru-guru memang betul-betul paham tentang sirah sejarah Nabi ini. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, maka dia tidak akan bisa memberikan apa-apa. Jadi betul-betul Bapak Ibu guru kuasai betul-betul materi ini. Jangan malu untuk kembali belajar. Maka ini amat sangat mendidik. Pelajaran yang kelima adalah budaya Minangkabau. Karena kita tahu Minangkabau identik dengan Islam. Ulama-ulama besar dari Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, sampai Inyak Canduang, Inyak Jaho, sampai periode Buya Hamka, Buya Muhammad Nasir, founding father pendiri bangsa ini Haji Agus Salim. Ini adalah masyarakat, tokoh-tokoh Minangkabau yang sejalan antara adat dengan agama. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Di mana letak adat, di mana letak syarak, di mana letak pertemuannya? Bagaimana ulama bisa sejalan? Bagaimana mereka? Nah, ini tentu dibuatkan satu pelajaran dengan kurikulum yang betul-betul guru mengerti sehingga bisa membuat anak-anak kita paham bahwa dia tinggal di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya ini orang Minangkabau, walaupun saya Jawa, walaupun saya Bugis, walaupun saya Batak, walaupun saya Melayu, tapi saya sudah tinggal di bumi Minangkabau, saya mesti mengerti adat istiadat, petatah petitih Minangkabau. Dikaitkan dengan ajaran Islam. Untuk tentang masalah akidah, tentu saja yang menjadi referensi adalah kitab-kitab akidah yang paling level rendah seperti Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham, atau yang berbahasa Indonesia, yang di pondok-pondok pesantren. Tentang masalah fikih Sulaiman Rasyid, fikih Sulaiman Rasyid,
Itu saya ajarkan ke anak-anak. Ini fikih terendah berbahasa Indonesia. Lalu kemudian tentang masalah fikih sholat, ada 99 tanya jawab sholat. 99 tanya jawab sholat yang saya tulis, bisa dipakai. Video-video juga di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu guru mau tentang nanti mengkaji tentang masalah sholat, cara berwudu, kalau alat-alatnya lengkap ada di sana, bisa diajak anak-anak ini menonton. Bisa dibuka di YouTube tentang prakteknya, praktek sholat dan seterusnya. Tentang masalah bahasa Arab, tentu banyak sekali. Bumi Minangkabau salah seorang ahli bahasa Arab, Profesor Dr. Syekh Mahmud Yunus. Itu punya buku Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Silakan pakai atau mau digodok sendiri. Ini kita punya kebebasan, yang penting targetnya tercapai. Akidah akhlak, bahasa Arab, sirah, lalu kemudian fikih dan budaya alam Minangkabau. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa target yang ingin kita capai, bagaimana anak SMP di Bukit Tinggi berbeda dengan anak SMP yang dari daerah lain. Kenapa begitu? Karena pelajaran dia tidak hanya pelajaran agama Islam, tapi pelajaran dia full. Tidak ada alasan anak Bukit Tinggi tidak mengerti 5 pelajaran tadi. Karena dia sudah dibekali lengkap. Inilah usaha kita. Ini usaha kita. Jadi kalau kita nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa taala ditanya, apa yang sudah kau lakukan? Maka sesungguhnya kita sudah berbuat. Masalah hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap Bapak Ibu guru, kalau ada nanti di dalam perjalanannya keluhan, memang mesti sering duduk bersama. Paling tidak sepekan sekali atau sebulan sekali duduk bersama, bagaimana hasilnya. Baru nanti dibukukan. Kalau Bapak Ibu guru yang ada di Bukit Tinggi bisa menghasilkan karya terbaik, maka ini menjadi iklan untuk daerah-daerah lain. Kabupaten kota dari Sabang sampai Papua yang bingung untuk memasukkan 5 pelajaran ke dalam sekolah, akidah akhlak, bahasa Arab, fikih, sejarah Islam, Quran hadis, untuk daerah lain, maka dia bisa datang ke Bukit Tinggi. Bagaimana cara memasukkan 5 pelajaran ini ke SMP? Bagaimana cara memilih gurunya? Bagaimana cara membuat kurikulum silabusnya? Bagaimana cara pengajarannya? Bagaimana metode yang dipakai? Bagaimana hasilnya? Nah, ini adalah percobaan untuk Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi tidak hanya sekedar membangun infrastruktur, tidak membangun bangunan ekonomi, pasar, bisnis, tapi juga membangun sumber daya manusia. Investasi yang paling mahal saat ini adalah investasi sumber daya manusia. Kalau ini bisa kita selamatkan, saya yakin dan percaya ke depan terselamatkanlah anak-anak kita ini. Memang banyak orang mengatakan pesantren kan sudah banyak. Cobalah hitung, kalau satu kabupaten kota itu penduduknya 100.000, berapa angka SMP? Dan berapa yang tertampung oleh pondok pesantren, dan berapa yang hanya sekolah SMP yang pelajarannya fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam diajarkan sepekan sekali, tak cukup. Inilah nanti yang akan tamat, akhirnya dia buta agama, tak mengerti apapun. Na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak wali kota, Bapak kepala dinas tidak bisa berjalan sendiri. Bapak Ibu guru mensupport program ini. Pahala siapa yang paling besar serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Wali beserta forum komunikasi pimpinan daerah Bukit Tinggi, insya Allah sudah menjadi sesuatu program yang bermanfaat buat anak bangsa kita ke depan.
30 menit saya sampaikan inti daripada kronologis sampai apa yang perlu kita lakukan dan sampai apa yang akan terjadi ke depan. Saya kira demikian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan tahniah selamat untuk Pak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Kepala Dinas, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala-Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat karena ini adalah bagian dari amal jariah yang akan tetap mengalir sesudah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.